melanjutkan cerita yang kemarin. Kemudian lelang pertama pun dimulai, di mana sebuah gulungan yang berisi teknik do tingkat menengah tawar-menawar pun terjadi. Namun Soyan telah merencanakan untuk mencari teknik do yang lebih tinggi di dalam lelang ini. Tubuh Soyan dengan lembut bersandar di sandaran lembut kursi, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa lelang baru saja akan dimulai. Dia jelas tahu barang-barang yang lebih bagus akan keluar di akhir-akhir pelelangan. Lelang pun terus berjalan, tawar-menawar pun terus terjadi. Kemudian orang tua itu berkata lagi, "Hahaha, semua orang, teknik do kali ini cukup langka. Ini karena teknik penggaris teknik do, kelas yang cukup tinggi, karena telah mencapai kelas di kelas menengah. Selain itu, dikabarkan bahwa teknik ini ditinggalkan oleh nenek moyang Dozun pada kala itu, yang telah mendominasi benua beberapa abad yang lalu. Nilainya cukup luar biasa." Mendengar pria itu berkata, Soyan yang bersandar malas di sandaran kursinya tiba-tiba merasa jantungnya bergerak. Kemudian orang tua itu berkata lagi, teknik penguasa do teknik ini disebut 6 penguasa mengalir tubuh bersama, yaitu teknik do tingkat kelas menengah. Itu diciptakan beberapa abad yang lalu oleh seorang dozun yang telah mendominasi benua saat itu. Kekuatannya sangat kuat, namun kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk mengendalikannya. Kemudian peri kecil berkata kepada Soyan, "Mengapa? Apakah kamu tertarik?" Mata Soyan tetap tajam pada gulungan merah terang. Dia tersenyum dan mengangguk. Di mana teknik ini Soyan pikir sangat mirip dengan penguasa Suan beratnya. Sebenarnya dia tidak ingin beralih ke senjata lain, tetapi selain tsunami pemecah api dan keterampilan api surgawinya, dia tidak memiliki penguasa lain yang bisa dia gunakan. Dalam tawar-menawar dengan harga yang begitu fantastis, tiba-tiba 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan kegemparan untuk bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya mereka berhenti kepada sosok manusia yang benar-benar dibungkus jubah hitam. Siapa lagi kalau bukan Soyan. Dia cukup memiliki minat untuk mendapatkan teknik do ini. Namun dia sadar dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Karena itu dia ingin bersaing. Dia seharusnya mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingin oleh para pesaingnya. Namun hal yang tidak terduga tiba-tiba terdengar. 2.550.000. Seperti yang diperkirakan Soyan, sebuah aura segera menyusul. Tidak lama setelah dia berteriak harganya. Tatapannya mengikuti dan suara dan menoleh. Orang yang telah tertarik harga baru adalah seorang pria parubaya besar dengan penampilan kekar. 3 juta. Soyan berbicara dengan aura lemah dan melemparkan semua koinnya sekaligus. Tentu Soyan memang tidak memiliki banyak koin emas saat ini. Namun, jangan lupa, dia adalah seorang alkemis. Dia bisa menukar barang-barang di sana dengan pil tingkat tinggi. Itu sebanding dengan harga yang fantastis. Namun dia akan menyimpan pil tertingginya untuk ditukarkan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Keringat dingin dipancarkan oleh penatua yang ada di atas panggung. Kemudian dia berkata, "Apakah ada yang lebih tinggi?" Pria itu tersenyum sambil melihat sekeliling dan bertanya. Kata-kata pria itu bergema di tempat lelang. Masih belum ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Soyan yang menawar 2 kali, jelas bahwa dia berminat untuk mendapatkan teknik do itu. Keningan berlanjut di tanah lelang selama sekitar setengah menit sebelum pria tua berambut putih tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah aura tiba-tiba terdengar, 3.100.000. Tawaran mendadak yang diteriakan itu menyebabkan banyak orang merasa terkejut.
Tatapan mereka segera mengikuti aura itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di dalam mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Kemudian alis Xiaoyan bersatu erat ketika tawaran itu terdengar. Tatapannya menoleh, hanya segera merasa tertekun. Ekspresinya aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan lain selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukanlah orang yang asing, melainkan kakaknya sendiri, yaitu Xiaoli. Xiaoyan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiaoli ingin membeli teknik penguasa Do teknik ini. Hatinya tersentuh tanpa sadar. Karena Xiaoli ingin berkompetisi, Xiaoyan tentu saja tidak akan bertentangan dengannya. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan-lahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tercengang. Di sisi lain, Xiaoli juga terkejut ketika dia melihat bahwa alkemis misterius itu telah menyerah. Jantungnya perlahan-lahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Karena Xiaoyan masih menyembunyikan identitas aslinya. Jelas, Xiaoli tidak mengetahui bahwa itu adalah adiknya. Dan pada akhirnya 6 penguasa mengalir tubuh bersama mudah dikantongin oleh Xiaoli. Setelah itu lelang pun berlanjut dengan waktu yang begitu lama. Banyak barang-barang yang ditawarkan, namun Xiaoyan sekali lagi belum tertarik dengan barang-barang tersebut. Awalnya, harapan terbesar Xiaoyan adalah untuk menemukan inti monster dari peringkat ke-7 binatang kalajengking naga racun langit dalam lelang kali ini. Saat ini, jarak dari kondisi untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, semua yang tersisa adalah inti monster dari peringkat ke-7 binatang kalajengking naga racun langit. Jika Xiaoyan dapat menemukannya selama lelang ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk mencarinya. Bisa dibilang sekali dayung 2-3 pulau terlampauin. Ya, seperti itulah. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa menghela napas karena lelang ini secara bertahap mendekati akhir-akhir dan tampak seperti yang dia harapkan. Kemudian dokter peri kecil berkata, "Tidak perlu khawatir. Ada berita tentang bahkan air liur transformasi Bodhisattva yang paling sulit ditemukan itu. Setidaknya makhluk kalajengking naga racun naga memiliki nama yang dapat kita kenali. Itu memudahkan kita untuk mencarinya, bukan?" Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah panggung lelang. Lelang pun hampir berakhir. Mungkin sudah waktunya untuk kita keluar dari wilayah ini. Xiaoyan dengan lembut menghela napas di dalam hatinya yang merasa agak sedikit kecewa.